Saudara, firman Tuhan yang saya bacakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di sini kita melihat bahwa ada dua jalan kehidupan yang sangat berbeda, dan setiap manusia hanya memiliki dua pilihan, yaitu hidup di bawah dosa yang membawa kepada maut, atau hidup di bawah kasih karunia yang membawa kepada kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus. Nah, upah dosa adalah maut. Ini merupakan konsekuensi dari kehidupan di bawah kuasa dosa. Ketika kita sampai pada ayat yang ke-23 ini, Roma pasal 6, nah di sini Paulus merangkum semua yang telah dia uraikan sebelumnya di dalam pasal ini. Nah, di dalam Roma 6:23 dia mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, nas ini menggambarkan dua jenis kehidupan yang sangat berbeda dan tentu dengan konsekuensi akhir yang sangat kontras, dan juga satu tragedi yang sangat besar, dan satunya adalah sebuah kebahagiaan hidup yang sangat besar. Nah, bagi mereka yang hidup di bawah dosa, upah yang mereka terima itu adalah maut. Dan Paulus dengan sengaja menggunakan istilah upah. Dia mengatakan upah dosa. Kata upah ini menggambarkan konsekuensi dari hidup di bawah dosa. Kita tahu upah adalah sesuatu yang diperoleh, sesuatu yang pantas diterima berdasarkan perbuatan, berdasarkan jasa. Nah, mereka yang hidup di dalam dosa itu menerima upah yang setimpal dengan perbuatan mereka, yaitu kematian. Nah, dalam hal ini, maut bukan hanya merujuk pada kematian fisik, meskipun itu termasuk, tetapi lebih daripada itu, Paulus merujuk pada kematian rohani, yang berarti pemisahan yang kekal daripada Allah. Dan kematian ini digambarkan oleh Paulus sebagai akibat yang tidak terelakkan dari hidup di bawah kuasa dosa. Nah, dosa bagi Paulus adalah seperti seorang tuan yang sangat kejam yang memberikan upah maut kepada mereka yang melayaninya. Seperti tuan yang begitu kejam dan memberikan upah yang sangat mengerikan kepada orang-orang yang melayani dia. Nah, ini merupakan pemahaman yang sangat mendasar sekali di dalam teologi Paulus, bahwa dosa selalu menghasilkan kematian, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk rohani. Dan saudara, Paulus sudah menjelaskan hal ini dalam bagian lain dari surat Roma, khususnya dalam Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-12, di mana dia menjelaskan hal ini di dalam tulisannya. Dia berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, kematian yang dihasilkan oleh dosa bukan hanya sekedar berakhirnya kehidupan fisik, tapi ini adalah pemisahan yang kekal daripada Allah, yang dikenal sebagai kematian yang kedua. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kematian yang kedua ini digambarkan sebagai lautan api, yaitu pemisahan yang abadi dari Allah dan pemisahan dari segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, ini adalah konsekuensi yang tragis dari hidup di bawah dosa. Konsekuensi yang tragis dari mereka yang melayani dosa. Bukan hanya kematian fisik, tapi menghadapi pemisahan yang kekal dari Allah selama-lamanya. Dan saudara, inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, upah dosa ialah maut. Dosa tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik
akan membuat kita sengsara di dunia ini dan akan membuat kita sengsara kelak. Dosa selalu membawa kehancuran. Dosa akan selalu membawa penderitaan, dan dosa pada akhirnya membawa kepada kematian yang kekal. Tapi pada sisi yang lain, Paulus dengan sangat jelas sekali menggambarkan bagi mereka yang hidup di bawah kasih karunia Allah, hasilnya itu sangat berbeda. Mereka tidak menerima upah seperti yang diterima oleh mereka yang hidup di bawah dosa. Sebaliknya, mereka menerima karunia. Jadi dikatakan bukan upah kebaikan, tapi dikatakan karunia. Mereka yang menerima karunia dari Allah adalah hidup yang kekal. Saudaraku, penting untuk diperhatikan bahwa Paulus menggunakan istilah karunia di sini untuk menunjukkan bahwa hidup kekal bukan sesuatu yang diperoleh, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh usaha manusia. Ini adalah pemberian yang cuma-cuma dari Allah yang tidak layak diterima oleh manusia. Paulus dengan hati-hati dia memilih kata ini untuk menekankan bahwa keselamatan tidak pernah bisa diperoleh melalui usaha atau perbuatan baik kita. Ini semata-mata karena kasih karunia Allah yang begitu berlimpah. Paulus sudah berulang kali menekankan dalam surat Roma bahwa keselamatan adalah hasil dari kasih karunia Allah, bukan dari hasil usaha manusia. Dan di dalam Roma pasal 3, 23-24, Paulus juga sudah menuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hidup kekal adalah pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada mereka yang percaya pada Kristus. Ini berarti bahwa hidup kekal bukan sesuatu yang bisa kita capai dengan usaha sendiri, tapi sesuatu yang kita terima dari Allah. Tapi tentu saudara, karunia hidup kekal ini tidak hanya berarti hidup yang terus tanpa akhir, tapi dalam teologi Paulus, hidup kekal adalah kehidupan di dalam hubungan yang mendalam dengan Allah. Ini adalah kehidupan yang dipenuhi dengan persekutuan dengan Allah dan pengenalan yang dalam akan Allah. Paulus menggambarkan hidup kekal ini sebagai kehidupan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kekudusan. Dan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini menunjukkan bahwa hidup kekal adalah tentang hubungan yang dalam dengan Allah, hubungan yang erat dengan Allah, dan bukan hanya tentang keberadaan yang kekal. Paulus juga menekankan bahwa hidup kekal ini hanya mungkin melalui Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, dia dengan jelas menyatakan, karunia Allah berupa hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah ini adalah inti dari seluruh teologi Paulus, bahwa keselamatan hanya mungkin melalui karya penebusan Yesus Kristus. Ini berulang-ulang kita dengarkan sejak kita percaya pada Tuhan. Tapi orang yang sudah ditebus oleh Tuhan akan sangat senang sekali untuk berulang-ulang mendengarkan kalimat-kalimat ini, bahwa keselamatan itu kasih karunia Allah dan hanya mungkin melalui karya penebusan Kristus. Tuhan Yesus adalah pusat dari seluruh rencana keselamatan Allah, dan melalui kematian dan kebangkitannya memberikan hidup yang kekal kepada kita. Tanpa Kristus tidak ada keselamatan, tanpa Kristus tidak ada pembenaran, dan tanpa Kristus tidak ada pengharapan hidup yang kekal. Dialah pusat daripada keselamatan kita.
Setiap kali Paulus berbicara tentang keselamatan, dia akan selalu mengarahkan kembali kepada Kristus. Dialah pusat keselamatan kita. Dia mengambil alih dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup yang baru. Hidup kekal yang diberikan Allah kepada orang percaya itu adalah pemberian kasih karunia daripada Allah. Saudara, Paulus sering menggambarkan keselamatan itu sebagai proses pemulihan hubungan antara manusia dan Allah. Dalam Roma 5 ayat 10, Paulus berkata, sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, dengan ini Paulus menunjukkan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, manusia yang dulunya terpisah dari Allah oleh dosa, sekarang diperdamaikan dengan Allah dan menerima hidup yang kekal. Hidup kekal ini bukan hanya janji masa depan, tapi sekali lagi ini adalah kita sudah nikmati pada hari ini. Kita dipersatukan sepenuhnya dengan Tuhan. Kita sudah menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hidup kekal ini sesuatu yang diberikan kepada kita melalui kasih karunia. Inilah hadiah yang Tuhan berikan. Hadiah yang tak ternilai dan hanya melalui Kristus. Ini merupakan janji masa depan untuk kita dan juga pada masa kini kita sudah bisa menikmatinya. Nah, saudara, kita sudah melihat bagaimana Paulus dengan jelas menggambarkan dua jalan kehidupan yang sangat berbeda di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Dan dia menekankan ada dualitas yang mendasar antara kehidupan di bawah dosa dan kehidupan di bawah kasih karunia Allah. Hidup bawah dosa selalu menghasilkan kematian. Sementara hidup di bawah kasih karunia Allah membawa kepada hidup yang kekal. Mari kita jalani hidup kita dengan sebuah kesadaran ini. Kita ini hidup di bawah kasih karunia Allah. Dan jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Jangan kembali lagi kepada dosa. Dan mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Kita merespon akan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu dengan hidup dalam kekudusan. Kita merespon kasih karunia Tuhan itu dengan melayani Tuhan. Kita merespon kasih karunia Tuhan itu dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah di dalam dunia ini. Amin.